Bayangkan sebuah pelabuhan legendaris yang biasanya cuma jadi dongeng pengantar tidur, tiba-tiba menampakkan diri seolah-olah minta di-spill ke media sosial. Halo Sobat Geohistory, ketemu lagi sama kami. Sore ini cuaca lagi bagus-bagusnya yang bikin perjalanan serasa santai. Kami putuskan buat memacu si Kukut dari Karawang lewat Jalan Lama Guys ke arah Kedung Waringin menuju Cikarang. Pas lagi asyik-asyiknya nikmati angin sepoi-sepoi di atas jembatan tua Citarum perbatasan Karawang Bekasi yang sakral itu, mata kami mendadak autofokus. Kami tercengang, guys. Bukan lihat bidadari mandi, tapi lihat sesuatu yang lebih eksotis. Reruntuhan pelabuhan Tanjung Pura akhirnya muncul ke permukaan. Seolah potongan sejarah yang bangkit dari tidur panjangnya, dermaga ini tersingkap saat permukaan air sungai merosot pada titik terendahnya. Kita tahu, momen ini langka. Kalau hujan turun sekali aja, ini semua bakal tenggelam lagi jadi misteri. Jadi, tanpa peduli pinggang yang mulai encok, kami langsung turun buat dokumentasi habis-habisan. Coba perhatikan baik-baik. Meski dimakan usia dan gerusan arus, struktur dinding ini tetap berdiri angkuh. Lantai betonnya memang sudah tercerai-berai, namun tiang-tiang pancang yang menyembul itu seolah sedang membisikkan narasi tentang kejayaan masa lalu yang pernah berdenyut di sini. Di sekeliling kami pemandangan terasa kontras. Ada para pemancing yang dengan sabar menanti tarikan ikan, serta para penyelam yang bertaruh nasib mencari sisa-sisa material di dasar sungai. Sementara itu, kami di sini sibuk dengan jenis tangkapan yang berbeda. Kami sedang memancing serpihan sejarah yang sempat tenggelam. Begitu dokumentasi foto dan video dirasa cukup, kami langsung memutar tuas gas untuk pulang. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera mengacak-acak koleksi di perpustakaan pribadi dan mengonfirmasinya dengan lembaran-lembaran arsip lama. Begitu data-data tersebut bertemu dengan apa yang kami lihat di lapangan, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Siap-siap untuk tercengang. Sejarah Pelabuhan Tanjung Pura di Karawang merupakan saksi bisu kejayaan peradaban di sepanjang aliran Sungai Citarum. Meski kini lebih dikenal sebagai nama kelurahan dan jalur perlintasan utama, wilayah ini dahulunya adalah bandar sungai, riverport, yang sangat strategis karena terletak tepat di pertemuan antara Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Jejak kemasyurannya bermula sejak zaman Tarumanegara, di mana Citarum telah menjadi urat nadi perdagangan utama. Salah satu peran krusialnya terlihat pada pembangunan kompleks percandian di Batu Jaya dan Cibuaya, material plesteran, serta lepa atau beton lantai berbahan kerikil dan kapur diangkut dari daerah pangkalan menyusuri sungai ini. Tahun 1418. Zaman kita belum lahir, Syekh Kuro sudah mendarat di sini bareng armada Laksamana Cheng Ho. Beliau nggak cuma bawa ajaran Islam, tapi juga bibit asmara yang bikin Nyai Subang Larang, muridnya, nikah sama Prabu Siliwangi. Bayangkan, pelabuhan ini adalah salah satu jalan perjodohan paling ikonik di Tatar Sunda. Era Kerajaan Sumedang Larang, wilayah ini menjadi tempat rebutan dengan Cirebon dan Banten. Dan pada era Mataram, di bawah kepemimpinan Sultan Agung tahun 1633, Tanjung Pura berubah jadi pusat logistik Mataram buat ngepung Batavia untuk yang ketiga kalinya. Dan di sini pula, jejak sejarahnya dicatat dalam piagam plat kuningan kandang sapi gede yang mendokumentasikan penugasan singa perbangsa di Tanjung Pura dan Arya Wirasaba di Waringin Pitu sebagai pemimpin wilayah. Guys,
Jika Anda berdiri di Tanjung Pura saat ini, Anda berada di atas tanah yang menyaksikan pembentukan Kabupaten Karawang ratusan tahun yang lalu. Pada zaman VOC, Belanda mulai kepo dan ambil alih, guys. Tahun 1677, mereka bikin benteng yang bertahan 130 tahun dengan 31 orang komandan yang pernah memerintah dimulai dari Letnan Hendrik van den Eden pada tahun 1678 sampai 1679, hingga yang terakhir Kapten Johan Frederik Mainz pada tahun 1807 sampai 1808. Bayangkan, ganti komandan sebanyak itu, tapi masalah di sini mungkin ya itu-itu aja, masalah keamanan wilayah dan pelabuhan sungai yang begitu penting. Terus apa lagi sejarahnya? Banyak sekali guys. Di antaranya keberadaan Vihara Sianjin Kupo yang dibangun sekitar tahun 1700-an di Kampung Benteng menjadi tanda bahwa Tanjung Pura merupakan pusat pemukiman dan perdagangan yang hidup bagi komunitas Tionghoa pada masa tersebut. Di Tanjung Pura, sebuah peristiwa kelam terjadi dalam sejarah militer. Ini termasuk terjadinya bentrokan antara pasukan Untung Surapati yang berakhir dengan tewasnya Komandan Letnan Willem Kuvler pada tahun 1691 bersama pasukannya. Lembaran sejarah kembali mencatat peristiwa memilukan pada tahun 1832. Dipicu oleh diskriminasi pemerintah Hindia Belanda, masyarakat Cina asal Makau di Wanayasa dan Cilangkap melancarkan pemberontakan besar yang melumpuhkan kota Purwakarta. Aksi pembakaran dan penjarahan ini memaksa otoritas kolonial memobilisasi kekuatan penuh dari Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, hingga Karawang. Pasukan pemberontak pun bergerak ke arah barat menuju Tanjung Pura. Di sini serdadu Belanda dan pasukan pribumi di bawah komando Alibasa Sentot Prawirodirjo sudah menanti. Pertempuran hebat pun pecah. Di sini, kekuatan pemberontak berhasil dihancurkan. Sebanyak 600 dari 800 orang gugur di medan laga. Dahulu, Citarum adalah jalan tol air bagi kapal-kapal besar yang menuju pelabuhan Cikau, Purwakarta. Namun, era rezim bendungan datang dan memaksa kapal-kapal itu menyerah. Keadaan kian parah saat hutan belantara di sepanjang daerah aliran Citarum terkena PHK massal demi ekspansi perkebunan teh. Dampaknya, tanah pun ramai-ramai bermigrasi ke dasar sungai lewat erosi, membuat aliran kian dangkal dan labil. Puncaknya, pada 18 Januari 1944, Citarum tak lagi sanggup menampung beban airnya. Terjadilah banjir dahsyat. Air yang kehilangan rumahnya itu pun memutuskan untuk jalan-jalan menyapu pemukiman warga dalam skala besar. Kenapa pelabuhan sekeren ini bisa pensiun? Pertama, manusia mulai hobi bangun bendung dan bendungan. Ada Bendung Walahar 1925, Bendung Curug 1968, Bendungan Jatiluhur 1967, sampai Bendungan Saguling dan Cirata. Serta ada pula Bendung Cibe, yang dahulu bernama Citarum Twi River atau disebut Sungai Citarum II. Air sungai jadi diatur-atur, kapal besar nggak bisa lagi lewat. Kapal-kapal itu pun bilang, maaf ya, pelabuhan Tanjung Pura kita putusan aja. Dan yang paling legend dan sepuh adalah Jembatan Tanjung Pura. Diresmiin 1 Agustus 1904, jembatan ini tuh strong banget guys. Pernah jadi tempat tawuran, pertempuran tahun 1947 antara pasukan Belanda dan TNI, tapi tetap berdiri tegak, anti letoy, dan masih setia gendong kereta sampai sekarang. Fix guys, ini mah jembatan paling slay se-Jawa Barat.
Belanda bawa ular besi alias kereta api, moda transportasi air langsung kena ghosting massal. Dengerin deh sejarah glow up-nya. 1890, jalur Jakarta Cikarang resmi launching. 891, perpanjang kontrak sampai Kedung Gede. Bahkan relnya hampir nyium dermaga. Biar apa? Biar estetik. 898, akhirnya finish sampai Karawang tanggal 20 Maret. Cus berangkat. 1920, muncul jalur Karawang Rengas Dengklok khusus buat angkut beras. Benar-benar catering express paling niat sedunia, guys. Pagi itu, Bung Karno bersama keluarga dan Bung Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang yang telah takluk. Menempuh rute dari Cipinang, Jakarta, truk meluncur melintasi Klender, Bekasi, hingga Kedung Gede, sebelum akhirnya menyeberangi jembatan Citarum lalu belok kanan dan berbelok lagi ke kiri, memasuki kolong jembatan kereta dan mobil. Di sini rombongan sempat tertahan di pos penjagaan tentara Peta Tanjung Pura pimpinan Gundanco Sodik. Namun, kedekatan personal antara Sodik dan Sudanco Singgi membuat suasana tetap tenang. Setelah mendapat izin, tepat pukul 08.010 waktu Tokyo, rombongan akhirnya tiba di depan rumah dinas Sudanco Subeno. Di sanalah Sudanco Singgi memastikan keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta di bawah perlindungan tentara Peta. Wah, hebat ya Tanjung Pura. Ternyata banyak ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari budaya.